yang kita mencoba di Spring adalah membalancing ini gitu. Kita juga menyadari bahwa investor retail ini memegang peranan yang cukup besar sehingga kenaikan di sektor-sektor tech itu juga bukan sesuatu yang kita bisa hindari gitu. Jadi tapi kita coba balancing juga dengan yang sektor-sektor realnya. Jadi dan di sektor-sektor realnya ini memang kami lebih mengutamakan pada perusahaan-perusahaan yang akan survive. Jadi kalau ke depan ini satu hal yang menurut saya belum terrefleksi adalah inflasi. Satu hal lagi yang belum terrefleksi adalah bagaimana dampak COVID yang berkelanjutan ini pada ekonomi kita depannya. Karena selain COVID juga kita mesti lihat ada climate change, ada masalah geopolitik segala macam. Sehingga satu hal yang bisa saya perkirakan atau kita duga adalah terjadinya konsolidasi usaha. Oleh karena itu kita di sektor-sektor yang ada yang bisa memiliki daya tawar terhadap inflasi, kita juga lebih banyak taruh di perusahaan-perusahaan yang cukup besar lah gitu. Karena konsolidasi itu akan ada yang akan berakibat pada melemahnya sektor menengah ke bawah dari sisi usaha begitu. Baik. Dampak dari COVID yang masih berkelanjutan dan juga sentimen global yang tengah berkembang akhir-akhir ini. Saran dari Ispring, Pak Ari, strategi apa yang perlu kita persiapkan bersama untuk menghadapi semua potensi-potensi risiko yang mungkin ada di depan? Kalau saran saya buat teman-teman juga yang dari investor-investor juga ya, selain kita sekarang fokus pada sektor-sektor digital, coba juga itu di balancing ya, karena memang sektor digital ini istilahnya kestabilannya tergantung pada jumlah orang yang peserta yang ikut. Jadi ketika peserta yang ikut itu berkurang, saham-saham itu akan juga mengalami pelemahan, sehingga ya berhati-hatilah di situ juga, tidak semuanya itu akan survive di situ. Jadi dibalancing juga dengan saham-saham yang memang memiliki fundamental cukup besar. Deposito itu cuma 2,5%. Deposito 2,5% itu kalau di PI itu sekitar PI berapa ya, 40-an, PI 40. Jadi PI 40, jadi kan banyak perusahaan-perusahaan yang PI-nya sekarang jauh di bawah, yang single digit juga banyak. Itu harus dibalancing dengan yang di situ, sehingga nggak semua, don't put your egg in one basket lah. Don't put your egg in one sector. Ya, ini Pak Ari Pitoyo pagi ini juga banyak membahas mengenai tech-based sektor, digital juga. Ini kalau kita lihat kan berbicara mengenai seberapa realistis atau make sense. Ada market cap-nya besar sekali Pak Ari Pitoyo, tapi begitu kita kulik lebih dalam mengenai fundamental mereka, sebenarnya nggak begitu kece-kece amat juga bisnis performance dari mereka. Bahkan ada beberapa yang terus mengalami kerugian. Menurut Anda, apakah ini akan menjadi the new norm dan masih layakkah ini juga kita masukkan sebagai pertimbangan rebalancing kita kalau kita berbicara mengenai keberadaan emiten-emiten seperti ini? Saya rasa memang bisa menjadi the new norm juga. Tetapi makanya kita harus pilih juga. Karena the winners itu hanya ada satu. Gitu. Saya rasa seingat saya di banyak negara juga, digital bank misalnya, itu yang profit cuma satu. Gitu. Di Korea yang profit cuma Kakao Bank, gitu. Yang lainnya enggak. Jadi mencari yang satu di antara banyak pilihan ini yang menjadi tantangan buat kita. Valuasi memang mungkin akan tetap tinggi karena memang imajinasi itu the sky is the limit untuk imajinasi. Jadi terserah aja mau berapa angka valuasinya. Itu terserah. Tetapi pilihlah yang kira-kira mempunyai bisnis model yang masuk akal gitu. Karena ada beberapa juga yang sebenarnya bisnis modelnya juga mungkin menjadi pertanyaan begitu. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.